Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pada video sebelumnya tentang al-amalu bil hadis dhaif, tentang diperbolehkannya beramal menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Masih di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, yaitu kitab Al-Khosais yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani pada halaman yang ke-6. Itu halaman pertama ya, halaman awal. Di dalam Tanbihun Muhimun, bahwa al-mu'alif mengatakan ya juzu al-amalu bihi fil fadaili wa targhibi wa tarhib wa dzikril manakib. Diperbolehkannya beramal menggunakan hadis dhaif atas dasar hadis-hadis yang dhaif di dalam urusan fadailul amal, di dalam urusan atau fadail, keutamaan ibadah. Ya, itu diperbolehkan. Wa targhibi wa tarhib, dan di dalam urusan targhib wa tarhib, yaitu motivasi di dalam untuk mengamalkan amal solih, dan warning, peringatan, menakut-nakuti seseorang agar dia menghindari atau meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga diperbolehkan menggunakan hadis dhaif di dalam hikayah atau cerita manakib, itu diperbolehkan. Dan demikian itu adalah wahada huwa al-mu'tamadu indal a'immati. Hukum, ketetapan hukum itu adalah pendapat yang mu'tamad menurut ulama 4 madhab. Ya. Jadi itu al-mu'tamad. Al-mu'tamad itu qauli yang bisa dijadikan pegangan, itu namanya mu'tamad. Kalau bahasa pesantrennya al-mu'tamad itu qaul pendapat sing kena digawe cekelan, digawe tetanggenan, bisa dijadikan pegangan. Fa inna fil mas'alati khilafan, sungguhnya terjadi masalah-masalah ikhtilaf di dalam masalah hadis dhaif ini. Ma'a annal ladzina ajazu al-amalu bihi ja'alu lidzalika surutan dzakaraha al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi tentang ikhtilaf dalam masalah ini itu terjadi di kalangan sebagian ulama yang mengamalkan hadis dhaif di dalam urusan-urusan fadhailul amal. Diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif untuk urusan-urusan fadhail. Dia tentu menjadikannya beberapa syarat, ataupun juga diikuti beberapa syarat ya, yang harus dipenuhi di dalam kriteria daripada hadis dhaif itu. Jadi kita beramal, diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif, tetapi tentu dengan beberapa syarat, seperti yang disebutkan, diterangkan oleh Al-Hafidz. Al-Hafidz itu adalah gelar yang disematkan atau diberikan kepada ulama ahli hadis, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama adalah syaratnya ayyakuna fil fadailil amaliyati. Kama taqaddam, pertama hadis dhaif boleh digunakan syaratnya hanya dalam urusan fadail amal. Kemudian yang kedua ada alaistadda dhaifuhu. Alaistadda itu ora banget apa dhaifuhu, apa sih hadis. Jadi kedhaifannya, kelemahan hadis itu tidak terlalu dhaif gitu ya. Jadi itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Dhaif itu mungkin dia cacat dalam periwayatannya atau dalam sanadnya ya, perawinya ada yang mengkotek misalnya. Jadi tingkatan hadis dhaif pun juga beberapa tingkatan gitu. Selama tidak terlalu sangat dhaifnya itu boleh digunakan. Kemudian ala taqida 'indal amali bi subutu falayaqita al-ikhtiyatu, dan di saat dia mengamalkan hadis dhaif itu dia tidak beriktikad bahwa tentang ketetapan hukum ya, tetapi dia mengiktikadkan itu hanya sebuah ikhtiyat atau berhati-hati saja ya. Itu tidak masalah, tidak dijadikan dasar bahwa ini adalah ketetapan hukum yang pasti, yang qat'i ya. Makanya memang tidak diperbolehkan di dalam urusan-urusan usuluddin, dalam urusan-urusan aqaid, urusan-urusan akidah, tidak diperbolehkan. Tetapi hanya ihtiyat, untuk berhati-hati, misalnya untuk motivasi ibadah, kemudian atau untuk menghindari maksiat misalnya, atau menghindari sesuatu madarat yang lebih besar, diperbolehkan untuk menggunakan hadis-hadis yang dhaif.
Kemudian wahada qad naso ala qabulid dha'ifi fil fadaili al-Imam Nawawi fit Takrib. Al-Imam Nawawi, jadi Al-Imam Nawawi ini waqad naso ala qabulid dha'ifi fil fadail, fa'ilnya adalah Al-Imam Nawawi ini fa'il daripada qad naso ini. Waqad naso lan teman-teman netepake ala qabulid dha'ifi ing atase nrimone hadis sing dhaif fil fadailil ing dalem urusan-urusan fadail, pira-pira keutamaan ibadah. Sopo Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi telah menetapkan tentang diperbolehkannya menerima hadis dhaif ini dalam urusan fadail yang diterangkan, dicantumkan di dalam kitab At-Takrib, kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab hadisnya. Kemudian wal Iraqi fi sarhihi al-alfiyatihi. Kemudian al-ulama al-Iraqi juga mensyarainya di dalam kitab Alfiyahnya namanya. Kemudian wa Ibnu Hajar al-Asqalani fi Syarhin Nuhbati, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarahnya An-Nuhbah, ya, itu juga menerangkan tentang pendapat diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif sebagai dasar dalam beramal urusan fadail dan juga urusan manakib. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari juga menetapkan hukum boleh menggunakan hadis dhaif. Itu dicantumkan pendapatnya melalui kitabnya Fi Syarhi Alfiyati Al-Iraqi, di dalam mensyarahi kitab Alfiyah Al-Iraqi. Kemudian Al-Hafidz As-Suyuti. Kemudian Imam Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Fit Tadrib, dalam kitab At-Tadrib, itu juga berpendapat diperbolehkan menguatkan pendapat ulama yang lainnya di dalam penggunaan hadis-hadis dhaif ini. Kemudian wa Ibnu Hajar Al-Maki fi Syarhi Al-Arba'in. Kemudian Ibnu Hajar Al-Maki di dalam kitabnya syarahnya yaitu Syarah Al-Arba'in. Ya, kemudian walil Alamati Al-Kanawi dan Al-Alamah Al-Kanawi di dalam kitab Risalah tusamma Al-Ajwabatu Al-Fadilatu. Di dalam kitab Al-Ajwah Al-Fadilah, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Kanawi di dalam kitab risalahnya. Kemudian lahu fiha bahsun mustafidun fi dzalik. Dan ini di dalam persoalan ini juga di dalam kitab beliau maksudnya juga sudah banyak pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat di dalam persoalan-persoalan hadis dhaif ini. Kemudian Walid Sayyidi Al-Imam Al-Walid As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu, dan juga Sayyid Al-Imam Al-Walid As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, Al-Hasani, itu juga menuliskan di dalam kitab risalahnya, yaitu di dalam fi ahkamil hadis dhaif, di dalam risalah ahkamul hadis dhaif, di dalam hukum-hukum menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Ya, silahkan teman-teman untuk cross check sendiri dalam kitab Al-Khosaisul Ummatil Muhammadiyah atau Al-Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Ini kitabnya. ini cetakan As-Sofwah, ya. Hayatus Sofwah Al-Malikiyah pada halaman yang ke-6 tentang penggunaan hadis-hadis yang dhaif pada halaman yang ke-6. Bisa dicek sendiri bahwa sebenarnya keterangan-keterangan seperti ini juga terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain, ya, tentang penggunaan hadis-hadis dhaif ini. Jadi demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ini bisa menjadikan orang yang belum tahu menjadi tahu bahwa yang awalnya ragu apakah benar kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif untuk dalam urusan ibadah gitu. Apakah secara mutlak kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif? Maka semoga ini bermanfaat bahwa kita tetap boleh menggunakan hadis dhaif, tetapi tentu di dalam urusan-urusan yang sudah ditetapkan para ulama, yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu fil fadail, di dalam urusan fadail, wa targhib wa tarhib, dalam urusan targhib wa tarhib, yaitu motivasi ibadah dan juga ancaman, dan kemudian fil manakib, di dalam urusan sejarah ataupun manakib. Tetapi wala yajuzu fil hadis dhaif, tidak boleh menggunakan hadis dhaif di dalam urusan fil aqaid wal ahkam, dalam urusan akidah dan juga penetapan hukum. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.